Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Muhammad Nasruddin MPDI, dan teman-temanku yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Masjidatur Rahmah NIM 2120027, kemudian Ayu Tazkiyah Dini NIM 2120237, kemudian Rara Jika Monika NIM 2120178, Ahmad Arifin 2120276, dan Muhammad Amar Asidik 2120264 akan membawakan presentasi dengan tema penelitian sanad dan matan hadis. Pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rara Jika Monika. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sanad dan matan hadis. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat diperpegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Selanjutnya matan menurut bahasa berarti punggung jalan, muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut berbentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, dan takrir, ketetapan, dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Penelitian sanad. Dalam hal ini terdapat kegiatan penelitian sanad, yakni setelah kegiatan takhrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar, artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis, dengan menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Akan dapat diketahui apakah ada periwayatannya yang adil atau tidak ada untuk bagian sanad hadis tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan pengertian sanad dan matan dari Mbak Rara Jika Monika. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Tazkiyah Dini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menurut Dr. Mahmud Al-Tahan, untuk mempelajari sanad hadis berarti menuntut adanya 5 syarat agar dapat dinilai derajat suatu hadis, yaitu A. Mencari biografi perawi, memuat perawi secara umum, biografi perawi thiqah atau perawi dhaif, dan sesamanya, sehingga itu merupakan keharusan bagi orang yang hendak mengetahui biografi salah satu perawi untuk melihat kitab-kitab tersebut seperti perawi kitab hadis 6. Jika seorang tidak mengetahui pribadi seorang perawi, ia tetap dapat menemukan biografinya dengan mengetahui namanya saja. Karena sebagian besar kitab biografi perawi ini dalam mengemukakan nama-nama perawi menggunakan urutan huruf mu'jam dengan memperhatikan nama perawi dan nama bapaknya. B. Membahas keadilan dan kedobitan perawi. Tahap kedua dalam mempelajari sanad hadis adalah meneliti keadilan dan kedobitan perawi dengan cara membaca dan mempelajari pendapat para ahli jar dan ta'dil yang terdapat di tengah-tengah biografi setiap perawi. C. Membahas kemustahilan sanad atau sanad yang bersambung. Dalam hal ini, setiap
Setiap sanad suatu hadis haruslah mustahil atau bersambung. D. Membahas syad dan ilat hadis. Membahas syad dan ilat hadis adalah perbuatan yang sangat sulit dibandingkan membahas keadilan dan kedhabitan perawi serta kemustahilan sanad, mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara beberapa sanad hadis dan menjelaskan ada tidaknya syad dan ilat hadis hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai atau menghafal banyak sanad dan matan hadis. Penelitian matan. Secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu A. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Dalam penelitian hadis, ulama mendahulukan penelitian sanad atas matan. Hal ini bukan berarti bahwa sanad lebih penting daripada matan. Bagi ulama hadis, 2 bagian riwayat hadis itu sama-sama penting. Hanya saja penelitian matan baru mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas dan memenuhi syarat tanpa adanya sanad. Maka suatu matan tidak dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah SAW. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Ayu Tasqiadini. Kemudian pemateri berikutnya. B. Meneliti susunan matan semakna. 1. Terjadi perbedaan lafadz menurut ulama hadis. Perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna asalkan sanadnya sama-sama sahih. Maka hal itu dapat ditoleransi cukup banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama sahihnya, tersusun dengan lafadz yang berbeda. Misalnya hadis tentang niat yang ditakhrijkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal. Hadis tersebut menurut riwayat Bukhari terdapat 7 matan yang tersusun lafadznya berbeda-beda. 2. Akibat terjadinya perbedaan lafadz yaitu menggunakan metode muqaranah atau perbandingan. Dalam hal ini, metode muqaranah tidak hanya ditunjukkan pada lafadz-lafadz matan saja, tetapi juga pada masing-masing sanadnya. Dengan menempuh metode muqaranah, maka akan diketahui apakah terjadi perbedaan lafadz pada matan yang masih dapat ditoleransi atau tidak. Metode ini sebagai upaya lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Baik, terima kasih Mbak Masyidatur Rahmah. Materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Amar Asidik. Waktu dan tempat kami persilahkan. C. Meneliti kandungan matan, yaitu yang pertama, kandungan matan yang sejalan untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik masalah yang sama. Perlu dilakukan tahrijul hadis bi al-maudu. Apabila ternyata ada matan lain yang bertopik sama, maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Jika sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah perlu dilakukan. Yang kedua, membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan. Dalam hal ini, jika sejumlah hadis Nabi yang tidak tampak sejalan atau tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Al-Quran, maka pasti ada yang melatar belakanginya. Dalam hal ini, digunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan tuntutan kandungan matan yang bersangkutan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian setelah langkah-langkah di atas ditempuh. Maka langkah terakhir dalam penelitian matan ialah menyimpulkan hasil penelitian matan. Karena kualitas matan hanya dikenal 2 macam saja, yakni sahih dan dhaif. Maka kesimpulan penelitian matan akan berkisar pada 2 macam kemungkinan tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian matan hadis terdapat beberapa hal
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dalam matan hadis terdapat tanda-tanda kepalsuan seperti lemah lafadznya, rusak maknanya, atau bertentangan dengan teks Al-Quran yang sahih atau sebagainya, maka yang tepat untuk mengetahui sumbernya ialah melihat kitab-kitab al-maudu'at, kitab-kitab tentang hadis maudhu. Yang kedua, jika matan itu termasuk hadis qudsi, maka sumber yang tepat untuk mencarinya adalah kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis qudsi, karena di dalamnya disebutkan perawinya secara lengkap. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Misyaqqatul Anwar fi ma ruwiya anallihi subhanahu wa ta'ala minal akbar, karya Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Khatmi Al-Andalusi, yang menghimpun 101 hadis lengkap dengan sanadnya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dibenarkan dan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa may yasturun. Wallahu ila aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.